Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu sungguh besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama minggu-minggu ini Tuhan. Tuhan, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan, apabila kami bersalah di hadapan-Mu dalam pikiran, perkataan-Mu, perbuatan kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kalau ada kesalahan kami kepada orang lain Tuhan, kami lepaskan pengampunan Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Oh Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kiranya menyertai, memberkati, mengurapi kami yang melayani pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Memberkati pemusik, pemuji, song leader, multimedia, diaken, diakonis, semua Tuhan yang melayani, Kau juga menyucikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Biar nama-Mu saja kami tinggal, kami muliakan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online juga, Engkau juga menyertai Tuhan. Tuhan memberkati Pak Logimi Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada ibadah pagi hari ini juga Engkau berkati. Berikan urapan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Ya Roh Kudus, Engkau ambil alih ibadah ini Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini Tuhan. Bagi jemaat yang percaya katakan haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Lebih bersuka cita lagi. Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang hadir di tempat ini yang bersuka cita karena kita telah memasuki bulan Natal. Kita mau menyambut kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita, amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami.
untuk menari buat Tuhan lebih lagi. Bersama-sama kita sorakan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Musik memuji Tuhan. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. duduk dalam hadirat Tuhan, kita nyatakan kebesaran Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima korban syukur. Hanya Engkau yang layak terima penyembahan kami ya Bapa. Engkau yang sucikan, Engkau yang layak dan setia kepada kami ya Tuhan. Ku sembah
Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya ya Bapa. Hanya bagi-Mu lah Tuhan segala hormat syukur sampai selama-lamanya. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Pada penghujung tahun ini, di awal dari bulan Desember ini, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau berdiam bersama kami dan menyertai setiap anak-Mu di tempat ini. Oleh sebab itu di pagi hari ini bersama-sama kami berkata, ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji
kami dengan kasih kemuliaan-Mu. Kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Kami merindukan-Mu Tuhan. Berkat-Mu untuk setiap umat-Mu di tempat ini yang mencari wajah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hati kami meluap dengan ucapan syukur saat kami mengingat semua kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan diam di dalam hadirat-Mu untuk mendengar apa yang menjadi pesan firman-Mu di penghujung tahun ini, memasuki tahun yang akan datang. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan pengurapan-Mu. Di dalam nama, di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita telah memasuki penghujung dari bulan Desember ini. Dan tanpa terasa kita telah memasuki bulan Natal dan sebentar lagi sudah tahun yang baru. Saya percaya di sepanjang tahun ini kita banyak mengalami challenge, banyak mengalami proses, banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita semakin harus mengandalkan Tuhan. Dan di sepanjang tahun integritas ini sebagai penutup di bulan ini, Tuhan memberikan kepada kita tema The Birth of Integrity, kelahiran dari integritas. Segala sesuatu itu yang penting kita harus lihat awalnya dari mana. Dan kita tahu bahwa Yohanes 1 ayat 14-17 yang merupakan ayat emas untuk bulan ini. Demikian firman Tuhan, mari kita baca bersama 2-3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa peristiwa yang terbesar di dalam sejarah umat manusia adalah kelahiran anak Allah menjadi anak manusia di Bethlehem. Yaitu Yesus bersedia turun ke dunia ini untuk bersama dengan kita. Tetapi kita harus tahu bahwa apa yang terjadi di Bethlehem adalah kerinduan Yesus sejak manusia itu diciptakan, sejak manusia itu mengalami kegagalan karena dosa. Maka Bapa yang di surga telah merancang agar Tuhan Yesus datang untuk berdiam bersama dengan kita. Kata berdiam dalam bahasa Yunani itu skeno, artinya to dwell. Itu membangun kemah, tempat tinggal untuk diam bersama dengan kita. Salah satu hal yang paling precious, yang paling berharga dalam hidup ini adalah ketika ada pribadi yang kita cintai, yang kita kasihi, itu bersedia untuk berdiam bersama kita. Karena ketika seseorang memilih untuk berdiam bersama saudara, apakah itu pasangan saudara yang dicintai, kekasih, keluarga, maka itu menunjukkan bahwa persekutuan, fellowship itu ada dan hadir dalam hidup kita.
Katakan bersama-sama, persekutuan. Ketika seseorang rindu untuk bersama dengan kita, berarti dia mau menyediakan waktunya. Berarti dia ingin memberikan energi hidupnya, tenaga, usaha, effort, time untuk kita. Dan inilah kerinduan Tuhan yang harus kita ingat. Oleh sebab itu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika Israel itu diberkati dengan emas, perak, perhiasan, dan harta Mesir, tujuannya apa? Ketika mereka tiba di padang gurun, maka Tuhan Allah berkata kepada Musa, Yosua dan bangsa Israel, Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ada amin? Jadi tujuan bangsa Israel diberkati, tujuan kita semuanya ini disertai dan diberkati Tuhan, hanya satu. Tuhan rindu kita membangun tempat kudus baginya, rumah Tuhan, sehingga Tuhan diam bersama-sama dengan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, kita juga harus menyadari bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, maka ini juga menunjukkan perhatiannya kepada kita. Dia care kepada kita. Sehingga apa saja yang kita lakukan tidak pernah terluput dari mata dan hati Tuhan. Sebab kita ini seperti biji matanya yang dijaga dengan baik. Bahkan rambut kepala kita pun terhitung semuanya. Mengapa Tuhan itu begitu memperhatikan hidup kita? Karena Dia ingin terlibat dalam apa saja yang kita kerjakan, yang kita mulai, yang kita lakukan dalam hidup ini. Ada amin? Tuhan itu care kepada kita. Nah, oleh sebab itu, di akhir tahun ini, apa yang perlu kita perhatikan supaya kita ini mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus penuh kasih karunia Tuhan. Ada amin? Katakan bersama-sama, penuh kasih karunia. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai sumber kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Grace itu artinya favor and gratitude. Perkenanan Tuhan dan juga selalu ada ucapan syukur dalam hidup kita. Kapan kita terakhir kali bersyukur kepada Tuhan? Pastor Lu ingin mengajak kita setelah ibadah minggu ini, ayo kita mulai syukuri apa saja yang telah Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan sehingga kita masih dapat beribadah hari ini, dapat datang ibadah on-site, maupun ada yang masih ikut online. Kita bersyukur kita masih memiliki keluarga, kita masih memiliki orang-orang yang mengasihi kita, sahabat kita, kerabat kita. What can we give thanks to the Lord? Mengapa? Karena begitu kita bersyukur, maka ada pancaran kehidupan yang mengalir keluar dari hidup kita. Pancaran kehidupan itu sangat bergantung pada sumber hubungan kita. Oleh sebab itu pesan untuk kita, mari kita perhatikan sumber hubungan kita. Kalau kita ini membangun hubungan dengan Tuhan, maka saya percaya kita akan makin percaya dan tidak dicekam ketakutan. Ada amin? Walaupun dunia ini masih banyak berita-berita negatif, yang satu sudah selesai, muncul lagi yang baru dari Afrika dan sebagainya. Kita tidak akan dicekam kekhawatiran, paranoid, fobia. No. Mengapa? Karena sumber hubungan kita itu adalah Yesus Kristus,
Sang Raja Damai. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lalu kita harus memperhatikan hubungan kita dalam pergaulan. Karena ada istilah berkata, show me your friend and I will show you your future. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita ngopi, kita spend time. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang optimis, yang penuh semangat, kita akan penuh semangat. Tapi kalau seorang itu bergaul dengan orang yang pesimis, yang negatif, yang penuh gosip, dia juga akan ikut seperti itu. Tapi puji Tuhan, jemaat My Family memilih bergaul dengan saudara seiman yang suka worship. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Worshipper, not gossiper. Saudara yang terkasih, mengapa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan? Karena kita mengingat seperti peristiwa di Bethesda. Bethesda itu artinya house of grace, yaitu rumah anugerah. Kita tahu peristiwa di Bethesda ketika orang lumpuh 38 tahun itu tidak bisa berjalan, dan ketika Yesus hadir, hidupnya berubah. Selama ini dia ingin yang tercepat untuk masuk ke kolam yang airnya goyang ketika malaikat Tuhan turun. Dia kalah cepat. Mengapa? Lumpuh. Kalau orang buta bisa sembarangan seruduk duluan saudara. Kalau dia latih pendengarannya, wah ada suara ombak. Kalau yang tuli, dia latih matanya tajam, begitu ada riak-riak, langsung dia terjun ya. Tapi yang lumpuh, hopeless and helpless, tidak berdaya dan tidak mungkin bisa menang. Dan dia selalu berkata, ada yang lebih cepat dariku. Tapi ketika Yesus hadir, Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apa artinya? Ketika kita penuh dengan kasih karunia Tuhan, maka Pengkhotbah 9 ayat 11 berkata, lagi aku melihat di bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Apa kebenaran pesan untuk kita hari ini, saudara terkasih? Kasih karunia melebihi kemenangan, keunggulan, dan kekayaan. Yang percaya katakan amin. Mungkin ada orang yang lebih unggul, ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih hebat, selalu menang. Kita kalah secara manusiawi. Tapi ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, kasih karunia itu ketika turun, kita akan menang dalam hidup ini. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Why? Karena anugerah Tuhan, kasih karunia itu membuka pintu waktu dan kesempatan. Pengkhotbah tadi katakan times and chance. Waktu dan peluang, cihui, kesempatan itu hadir. Mari kita mengingat, dulu kita ini siapa? Sekarang kita ini berhasil karena Tuhan. Pastor Lu ingat dengan Bu Ros dan keluarga, kita ini siapa? Makanya hati kami sangat dijamah di bulan lalu ketika ingat gereja Philadelphia, yang Yesus katakan kekuatanmu tidak seberapa. Kita ini siapa saudara? Sederhana, nothing. Gereja kita My Family sederhana. Kita masih belum seperti gereja-gereja mega church di luar negeri, di kota besar. Kita ini semuanya sederhana. Pastor Luke share dengan hamba Tuhan Jakarta, Pak Andreas Nugroho. Pak, kita semua orang-orang sederhana, tapi Tuhan kita yang luar biasa. Sehingga kita melihat pintu demi pintu itu terbuka dalam kehidupan kita. Oleh karena grace, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua
karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Saudara yang terkasih, mengapa kita perlu bersama dengan Tuhan? Karena Yohanes 1 ayat 16 berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kepenuhan Kristus mengalirkan kasih karunia. Banyak orang bertanya, Pastor Lu, mengapa kita perlu datang ibadah? Karena saya berjumpa dengan ada orang-orang Kristen yang merasa tidak perlu lagi ke gereja karena sudah terbiasa 2 tahun jadi new habit. Oh, hidup saya oke-oke aja kata mereka. Tapi ketika saya mengingat hidup ini kita perlu Tuhan, karena kepenuhan Kristuslah yang akan mengalirkan pertolongan dalam hidup kita. Favor wins over labor. Ada amin? Ketika ada favor, kita tidak perlu labor, kerja keras. Alkitab katakan sia-sialah kamu bangun pagi, duduk sampai jauh malam. Karena Tuhan memberikan kepada yang dicintai pada waktu tidur. Apa itu favor? Favor itu artinya God's endorsement. Tuhan itu endorse kita. Hari-hari ini kita melihat di media sosial, di Instagram, di TikTok, ya. Semua perlu endorse. Barang-barang yang mau dijual itu perlu di-endorse. Fashion, orang-orang terkenal, selebritis perlu endorse. Restoran, produk. Tapi tahukah saudara, ketika kita memiliki Tuhan dalam hidup ini, kita tidak perlu lagi ada endorse dari manusia-manusia. Karena ketika Tuhan yang endorse, maka apa saja yang kita lakukan itu akan diberkati, berhasil, dan beruntung. Haleluya. Amin. Endorse itu artinya support and approval. Kita perlu support dari Tuhan, bukan dari manusia. Kita perlu approval dari Tuhan. Sehingga report card kita itu semua bukan diisi manusia tetapi Tuhan. Pastor Lu, apa kuncinya kita menerima kasih karunia? Saudara ingat, kunci menerima kasih karunia yang pertama, kerendahan hati. Kata bersama, kerendahan hati. Kita harus tetap rendah hati. Dalam bahasa Mandarinnya, Qianpei, Puyao Jiao Ao. Jangan jadi sombong. Yakobus 4 ayat 6, kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. He give more grace and he give grace unto the humble. Kata rendah hati dari bahasa Yunani, praus, itu artinya lembut, meek, dilembutkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kata praus ini dipakai pada kuda, saudara. Saudara tahu mengapa kuda itu bisa dilatih akhirnya menjadi kuda perang? Bukan kuda biasa, kuda perang. Kalau dari penampilan, kuda perang itu seperti kuda turis, ya, di Brastagi. Kuda beban untuk mengangkat beban barang-barang, transportasi. Tapi ketika ada perang, ada musuh, ketika ada tombak lembing, kuda perang ini dilatih untuk menang. Walaupun mereka itu lemah lembut, tidak ada orang yang tahu mereka itu kuda-kuda yang hebat. Kalau manusia beda, saudara. Coba lihat, kalau orang belajar ilmu bela diri, sebentar aja udah anggar-anggar, betul? Mau berkelahi, mau berantem. Kalau orang punya senjata, dia juga anggar-anggar. Ini senjata wah, mana senjata lu, kan gitu. Tapi kita dilatih untuk tetap rendah hati.
Karena Mazmur 37 ayat 11 katakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Siapa yang rindu dalam hidup ini kita tetap bergembira, amin, dan diberkati dengan kesejahteraan. Sumbernya apa? Kerendahan hati. Saudara lihat, orang yang rendah hati selalu ceria. Pastor Luke pernah memimpin perjalanan ke Yerusalem dan kita pernah beribadah di Israel, puji Tuhan, sudah 20 kali lebih. Memang selama hampir 2 tahun kami belum pernah ke Israel karena kondisi seperti saat ini. Kita doakan nanti untuk tahun-tahun yang akan datang. Satu tempat favorit itu adalah Bethlehem. Itu ada yang namanya Church of Nativity, gereja kelahiran Yesus. Saudara ingat kalau di Bethlehem ini, ya, kalau ada yang pernah ke Israel, itu pintunya kecil, entrance door-nya kecil, dan disebut door of humility. Karena orang yang mau masuk harus membungkuk dulu, saudara, ya, saking kecilnya. Ya. Mengapa? Kok dibuat pintunya kecil? Padahal dalamnya besar, di luarnya bazar, pasar besar. Karena dari histori banyak sekali musuh-musuh yang pakai kuda dengan gagah, dengan arogan masuk ke dalam bait suci, masuk ke dalam tempat ibadah, dan mereka merasa sudah hebat. Dan akhirnya ketika mereka dikalahkan, maka imam-imam besar dan juga orang-orang yang melayani di sana akhirnya buatnya kecil supaya orang yang naik kuda turun dulu dari kudanya, membungkuk untuk masuk ke dalam, merendahkan diri. Belajar mengingat siapa kita ini dulu. Ada amin? Kita harus ingat siapa kita ini dulu. Kita nggak ada apa-apanya. Orang yang rendah hati itu bersedia dibentuk. Apakah kita mau dibentuk? Kalau kita salah, bersediakah kita dikoreksi? Amin? Karena ada orang yang waktu dinasehati aja udah tersinggung. Nggak ada di sini, saudara. Tapi di sana sini banyak. Ada orang yang tidak bersedia dikoreksi. Ada orang hidupnya sulit berubah. Mengapa? Dia suka memendam kesalahan orang, ya. Lalu kemudian ada yang menyalahkan diri sendiri. Ada yang malah menyalahkan orang lain dan keadaan. Blaming others. Lalu ada yang akhirnya membentengi dirinya dan mengisolasi dirinya. Membangun tembok, tidak lagi mau bergaul. Ada orang yang mulai menolak perkataan orang, tidak lagi mau dinasehati. Semua perkataan itu dia tolak. Lalu ada orang yang akhirnya meledak-ledak, saudara. Apa saja yang dia lakukan emosional. Jangan ada yang berkata, Pastor Lu ini lagi khotbahin saya ini. Kita semua dulu seperti ini, saudara. Mungkin ada yang masih seperti ini. Ada yang suka memindahkan, mengalihkan ke orang lain. Tanggung jawab. Saudara, mari kita belajar dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain. Yang paling penting itu adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang rindu Tuhan itu sebagian terutama dalam hidup kita. Bersama-sama katakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Ada amin? Apakah Tuhan itu yang terutama, yang termanis dalam hidup kita? Saya akan close. Sumber kunci menerima kasih karunia yang kedua dengan cepat, kemurahan hati. Apakah kita memiliki kemurahan hati dalam hidup ini? Karena 2 Korintus 9 ayat 6 katakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga.
Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan marah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Siapa yang rindu Tuhan melimpahkan segala kasih karunia kepada kita? Amin. Jadi kasih karunia bukan hanya satu, tapi ada beraneka ragam pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Caranya bagaimana Pesteluk kita menerima lebih banyak lagi pertolongan Tuhan, lebih banyak perkenanan Tuhan, favor. Kita harus bermurah hati. Ada amin? Yang pertama rendah hati, yang kedua kita harus murah hati. Hati kita besar. Kita menjadi orang yang generous, yang suka memberi. Memberi waktu, memberi tenaga, menabur. Kalau kita diberkati kita menabur, memberi persembahan, menolong orang-orang, memperhatikan keluarga. Mengapa? Semakin kita menabur ibarat benih, akan berlipat ganda menjadi buah, buah yang manis, buah yang bisa dinikmati orang. Tapi kalau lawan dari kemurahan hati adalah orang yang sempit hatinya, keserakahan itu mulai datang di dunia ini, saudara, di akhir zaman. Saya ingat dulu ada kisah tentang raja. Raja ini adalah raja pahlawan yang luar biasa, raja yang suka berkuda, selalu menang perang, menjara banyak daerah, banyak negara, bangsa. Suatu hari raja ini punya ajudan yang begitu setia, baik, mendampingi dia. Jenderal ini yang dari prajurit, sejak berkuda dari prajurit sudah jadi jenderal. Raja berkata kepada ajudannya, saya mau hadiahkan kamu hadiah besar. Hadiahnya ini, tanah dan daerah akan kuberikan kepadamu. Dengan kuda yang bisa kamu lewati, lalui, semua yang diinjak oleh kudamu, oleh kamu, kuberikan. Dengan syarat satu. Syaratnya pulang sebelum matahari terbenam. Dari pagi ini semua daerah pokoknya yang diinjak menjadi milikmu. Asalkan kau pulang sebelum matahari terbenam. Melapor kepada saya. Wow, jenderalnya gembira. Dan dia mulai berkuda. Wah, makin lama makin cepat, makin cepat. Karena dia ingat, semua yang aku injak ini dari kudaku, semua milikku, daerahku. Dia terus. Jam 2, jam 3, jam 4 sore. Sudah menjelang jam 5. Hati kecilnya berkata, kita harus pulang, melapor pada raja. Tapi secara kedagingan, obsesi. Jangan dulu, masih banyak yang bisa kita jarah, masih banyak yang bisa kita duduki. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya menjelang matahari terbenam, dia masih belum pulang. Baru dia ingat. Lalu cepat-cepat dia ingin pulang, tapi dia tetap masih mau lebih lagi. Akhirnya saudara, kehabisan tenaga dan dia menghembuskan nafasnya. Kenapa? Keserakahan. Keserakahan akan membuat orang never enough, tidak pernah cukup. Mengapa Tuhan mengajari kita memberi? Agar kita ingat siapa kita ini dulu. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk memberi, artinya Tuhan masih percaya kita. Artinya Tuhan masih ingin memberkati kita. Ada amin? Kalau seseorang sudah tidak mau, Tuhan akan cari yang lain. Tapi kita bersyukur, kita masih mau. Karena kita tahu anugerah itu semua dari Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan close dengan ini. Kita perlu penuh dengan kebenaran juga. Apa artinya penuh dengan kebenaran, Pesteluk? Kata truth itu artinya truly, verity, sesungguhnya, terbukti. Artinya dalam hidup kita harus menjadi benar. Jangan kita terbelah, terpisah, divided. Kita harus tetap benar walaupun menghadapi tekanan. Kita boleh disudutkan. Tapi waktu disudutkan kita punya sudut pandang yang baru. Amin. Karena tahun depan saudara, visi yang Tuhan berikan untuk gereja kita adalah the year of new paradigm. Ya. Dari Jakarta sudah turun visinya. Paradigma yang baru.
Sudut pandang yang baru. Kita boleh disudutkan, tapi kita harus punya sudut pandang yang baru. Kita dalam tekanan, kita harus jadi teladan. Kata bersama, dalam tekanan, jadi teladan. Ayat yang terakhir, mengapa kita perlu kebenaran? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Waktu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambah, bukan diambil, tapi Tuhan akan berikan ekstra dan ekstra. Ada satu video animasi yang mengingatkan kita, mengapa kita perlu mendekat kepada Tuhan. Karena sejak dari kelahiran, birth, sampai hari ini, semua adalah anugerah Tuhan. Mari kita lihat video animasi ini, kemudian kita akan berdoa bersama dalam perjamuan. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala dan berdoa. Saudara terkasih, melalui video ini mengingatkan kita, this is life. Hidup itu diawali ketika kelahiran kita di bumi ini. Karena nafas hidup diberikan Tuhan, maka kita lahir sebagai bayi, akhirnya kita mulai bertumbuh menjadi remaja, pemuda, akhirnya menikah. Kita dikaruniai dengan anak-anak, ibarat naik sepeda. Perjalanan kita nanti suatu hari, anak-anak juga akan membangun rumah tangga sendiri. Kita akan diberkati dengan anak-anak dan cucu-cucu. Tapi yang paling dekat dengan kita adalah kekasih kita, pasangan hidup kita. Saudara yang terkasih, maukah engkau bersyukur dengan pasangan yang sudah Tuhan berikan? Karena dalam kehidupan ini, seperti naik sepeda, suatu hari nanti ada exit dari kehidupan manusia. Entrance ketika lahir, exit ketika meninggalkan dunia ini. Selama kita di bumi ini, maukah kita mengingat kasih Tuhan? Maukah kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita? Maukah kita melayani Tuhan, mengucap syukur, memberi apa yang dapat kita berikan? Karena suatu hari semuanya akan selesai ketika kita bersama dengan Tuhan lagi selama-lamanya. Hidup ini adalah perjalanan. Selama kita masih diberi kekuatan, mari kita muliakan Tuhan dengan hidup ini. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kuduskan hidup kami, sucikan hati kami, agar kami layak untuk perjamuan kudus-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk penyertaan-Mu dan perkenanan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bu Ros, kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan sambil perjamuan kudus dibagikan. Tuhan, kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mata kami tertuju
anugerah-Mu jadi perisaiku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur di hadirat Tuhan. Terima kasih. We thank you, Lord. Oh, we love you, Lord. Mari kita mengucap syukur di hadirat Tuhan. Mari kita memikirkan dan merenungkan kasih Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. We thank you, Lord, untuk kesetiaan-Mu, di mana kami sudah memasuki penghujung tahun ini. Engkau tetap setia menopang, menolong, memperhatikan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Curahkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru, memasuki tahun yang baru. Terima dalam nama Yesus. Oria Rama Shikia Raba Raba Raba, Ya Rama Shika Raba 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 Raba. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Aku akan memberikan anugerah untuk menolong hidupmu, untuk mengelilingi hidupmu, untuk menyertai hidupmu
Sehingga engkau melihat perjalanan hidupmu akan disertai ada perbedaan antara orang percaya. Karena ada favor yang turun, terima. Dalam nama Yesus, yes. Terima pertolongan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati. Yes, terima pemulihan dalam nama Yesus. Yes, terima. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Jadi kapan? Saat datang di altarnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, meteraikan perjamuan kudus-Mu. Berkati keluarga demi keluarga di tempat ini. Dan di awal minggu ini Engkau terus menyertai keluarga yang akan berlibur dan juga anak-anak yang akan ujian di sekolah. Engkau terus Tuhan memberikan hikmat dan Engkau juga memberkati dengan kekuatan kasih-Mu Tuhan. Berkati tangan dan hati yang telah menabur, memberi persembahan, ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, persepuluhan. Engkau membuka tingkap langit-Mu, memberikan favor, kemurahan perkenanan-Mu. Engkau menghardik belalang-belalang pelahap. Engkau mengelilingi dengan pagar perlindungan-Mu bagi setiap keluarga. Kuduskan kehidupan kami dan persembahan yang akan kami bawa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengar beberapa pengumuman dari Warta. Shalom Jemaat GBI My Family. Tanpa terasa kita telah memasuki bulan terakhir di tahun 2021 ini. Kita sudah sepatutnya bersyukur kepada Tuhan buat kesehatan dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Saya percaya di bulan kelahiran Tuhan Yesus ini ada berkat sukacita Natal yang Tuhan berikan bagi setiap kita jemaatnya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun online. Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 akan dilayani oleh Pendeta Yafet Marbun dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 WIB. Beliau adalah Ketua BPD GBI Sumatera Utara Aceh. Ibadah ini hanya 1 jam saja dan mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk dapat beribadah bersama-sama di tempat ini.
Ibadah Impact pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 akan dilayani oleh Dr. Daniel Putra dimulai pukul 11.30 WIB bertempat di Tiara Convention Center. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh keluarga muda, orang-orang muda, dan yang masih berjiwa muda untuk dapat bersama-sama mengikuti ibadah di tempat ini. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Natal kita 25 Desember, 2 sesi di GBI Tiara ini pada jam 8.30 dan jam 10 seperti saat ini. Pada hari Sabtu 25 Desember, mari kita mengajak keluarga, kerabat, sahabat kita beribadah bersama. Mari kita bangkit berdiri bersama. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempersondaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Bapa di surga, segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami sangat diberkati melalui pesan-pesan serta kebenaran firman-Mu yang telah Engkau taburkan ya Bapa. Kiranya Engkau berkati Pak Gembala, berkati Pak Luk, Ibu Ros, ketiga anak mereka. Berkati seluruh keluarga besarnya ya Bapa. Kiranya Engkau berikan kesehatan, hikmat, pewahyuan yang baru. Pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat gembala pembina kami yang di Jakarta, Pak Niko. Beserta seluruh deputi-deputinya Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan kesehatan, hikmat, pewahyuan. Pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa dan mengucap syukur buat tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita untuk memperluas kerajaan-Mu. Kiranya Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau yang mencurahkan perbendaharaan-Mu yang melimpah-limpah ya Bapa. Kami percaya Bapak, apapun pekerjaan profesi, serta usaha dari anak-anak-Mu ini Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam lawatan-Mu. Berkat-Mu buat presiden dan wakil presiden, seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah, kiranya Engkau berikan mereka hikmat ya Tuhan. Sehingga bisa membawa pemulihan di negeri ini. Dan kami percaya ya Bapak, bumi Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan kami berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, shalom. Kiranya damai sejahtera melingkupi seluruh tembok-tembok-Mu dan sentosa memenuhi seluruh puri-puri-Mu. Dan kiranya yang mencintai-Mu memperoleh damai dan sentosa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan lainnya. Sertai kami nanti dalam perjalanan pulang. Tibakan kami dengan selamat. Namun sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu Pak Gembala. Mari saudara yang terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.